lihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, amin, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, haleluya, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, amin, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Oleh darah anak domba, haleluya. Oleh kesaksian kita, amin, haleluya. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi katakan, oleh darah anak domba, amin, haleluya. Oleh kesaksian kita, haleluya. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus, kita bersyukur, amin, untuk anak darah domba Yesus Kristus, Tuhan, darah yang sangat mahal, amin, yang sudah menebus kita, membayar kita supaya kita boleh menerima keselamatan. Haleluya, puji Tuhan, karena tanpa darah Yesus kita tidak ada pagi ini. Haleluya. Silakan. Haleluya. Aku mau cepat-cepat naik nih, ya, haleluya, haleluya. Naik, jangan ketinggalan, haleluya, amin. Amin. Gunakan waktu yang ada, ini sudah jam 9.21. Saya mau persembahkan pujian bagi Tuhan Yesus. Hanya Tuhan yang kita senangkan, berbahagia di dalam Yesus. Semuanya hanya Tuhan. Yes. Tersenyum, tersenyum, menangis sendiri, tertawa bisa bersama. Tapi kalau nangis sendiri di kamar, ya, haleluya. Nangis sama Tuhan Yesus, ya. Alone but never lonely, ya. Biar sedih tapi tidak kesepian, ya. Karena ada Yesus, ya. Haleluya. Haleluya, haleluya, semuanya penuh sukacita. Saya selalu katakan di dalam setiap pada kesempatan, God is good all the time. Tuhan Yesus sangat baik sekali. Dalam keadaan apapun Tuhan Yesus baik sekali. Sekalipun kita kurang baik, ya, suka not in the mood, oke, enggak mood, ya udah. Ya, tapi Tuhan Yesus baik sekali. Haleluya. Jadi kalau bilang baik harus bilang baik sekali Engkau Yesus, ya. Nah, itu pada bulan DPS kalau Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Kok biasa aja. Oke, saya mau nyanyi dulu, ya.
Ini udah 9:22. Aku berbahagia karena aku yakin teguh sama Yesus. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru dalam Kristus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru dalam Kristus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Haleluya, saya lagi uji juga tes ya, suara saya, nafas saya masih panjang ya. Oh, masih panjang juga ya, masih bisa tarik-tarik ya. Oke semuanya, biarlah pujian ini menjadi berkat untuk saya dan saudara, dan please kita ada di hadirat Tuhan berarti kita pasti semuanya kita disiplin ya. Haleluya ya. Haleluya. Selalu maaf ya, saya selalu ingatkan lagi ibadah bukan kita saut menyaut cerita ya. Nanti kalau udah selesai baru kita cerita panjang-panjang ya. Oke, saya kembalikan kepada MC. Worship leader, Ibu Femi Manopo. Haleluya, puji Tuhan. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Ibu kita yang kekasih, Ibu Pastor Anneke Felicia Ingkiriwang yang selalu cantik setiap hari. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Kita bahagia karena kita punya Yesus. Amin. Haleluya. Saya belum mood. Haleluya, puji Tuhan. Kita punya Yesus, kita bahagia, kita punya Yesus. Punya Yesus, punya segala-galanya. Amin. Kalau keselamatan saja Dia berikan, apatah lagi yang menjadi kerinduan, keperluan, hasrat hati kita, pasti Tuhan penuhi. Haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sehat-sehat selalu, Ibu Pastor Anneke. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, silakan. Kalau masih ada lagi. Ya, dibuka dulu mute-nya Ibu kita yang Ibu Selfie ya. Sudah lama tidak membawa puji-pujian. Haleluya. Haleluya. Benar itu. Oh Tuhan, bila aku merenungkan, terpesona keagungan-Mu, hatiku tersayat hampa dan pedih. Aku insan tak berarti, Tuhanku, korban-Mu lenyapkan banggaku, rasakan
setiap hari. Andaikan aku dapat persembahkan kepadamu alam semesta, kasih-Mu yang suci tetap Tuhanku, korban-Mu lenyapkan kasih-Mu, rasa kasih mesra padamu, junjunganku, ku berjanji insaf kini, taat setiap hari. Salib-Mu ya Yesus, dia terjeda dia. Terjeda signalnya. Terjeda hambanya ibu kita yang kekasih, Bu Selfie. Bu Selfie. Enggak, dia sudah terkeluar. Oh, tinggal gambar yang ada tersisa. Haleluya, puji Tuhan. Ya, pujiannya sangat memberkati kita ya. Haleluya. Bahwa kita bersyukur Yesus Kristus Tuhan itu selalu mengasihi kita. Haleluya, Tuhan memberkati Ibu kekasih kita, Ibu Selvi Suriton yang saat ini terjeda. Nanti kita tunggu dia bergabung kembali ya. Ya, silakan. Marlina. Haleluya. Yang sedang bersiap-siap mau pulkam. Bukan pulkam. Mau liburan, cuti, holiday. Ya, silakan. Haleluya. Ayo. Sebelum kita terima kasih kesempatan. Saya pujian ini untuk kesiapan untuk saya pulang juga. Kalau bukan Tuhan, Bapak, mungkin saya nggak ada sampai sekarang ini. Karena itu semua karena kemurahan Tuhan yang baik dalam hidup saya. Terima kasih atas kesempatan dari Ibu untuk memberikan saya untuk bawa pujian. Terima kasih. Kupinta Kau Tuhan. Ku sambut kehadiran-Mu, Bapa, dalam setiap langkahku. Yes, Lord. Ku rasakan kasih-Mu, Yesus, di dalam hidupku. Ku pinta kepadamu, Bapa, jangan jauh dariku. Amin, amin. Bila nanti ku lemah, Yesus, Engkau Tuhan penolongku. Di saat aku jatuh, Tuhan, dalam lumpur dosaku, Engkau
dan memberi kehidupan yang baru. Terima kasih padamu, Yesus, atas pengasihan-Mu. Kau bukan Kau Tuhan, Kau bukan Kau Bapa, hidup ini tak berarti. Amin. Tanpa Tuhan, mungkin saya selama di Singapura dari 2000 sampai sekarang, kalau bukan Tuhan saya tidak ada. Dan sampai karena Tuhan mungkin saya masih diberi kekuatan dan kesehatan. Itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan selalu ada buat saya dan keluarga saya. Selalu menopang doa dalam hidup saya. Amin. Kita kepadamu, Bapa. Jangan jauh dariku, Yesus, amin. Bila nanti ku lemah, Yesus, Engkau Tuhan penolongku, amin. Di saat aku jatuh, Tuhan, dalam lumpur dosaku, Engkau angkat dan basuh dan memberi kehidupan yang baru. Terima kasih padamu, Yesus, atas pengasihan-Mu. Kalau bukan Kau Tuhan, kalau bukan Kau Bapa, hidup ini tak berarti. Kalau bukan Kau Tuhan, kalau bukan Kau Bapa, hidup ini tak berarti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Semoga pujian bisa berkati. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Luar biasa Tuhan Yesus. Kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena Bapa, kita tidak ada sampai hari ini ya. Banyak Haleluya. persoalan, masalah, pergumulan, kesesakan. Tetapi terbukti Dia adalah penolong dalam kesesakan. Sangat-sangat terbukti. Terima kasih Marina. Pujiannya sangat-sangat memberkati, menguatkan kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati segala persiapan untuk keberangkatan ke Manado. Biar sehat-sehat selalu Marina dan juga keluarga yang ada di Manado. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Ya, silakan Pastor Didi sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. 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 Ya, hari ini, pagi hari ini saya lihat wajah-wajah pada bahagia. Tadi Pastor Anneke Felicia Ingkiriwang yang baik. Pak Didi, mohon maaf, suaranya termute. Suaranya minta tolong, masih ada suara-suara yang lain, tolong di-mute-kan ya. Ada suara. Suara-suara. Ya, Ya. yang lain Suara yang di-mute-kan lain. ya. Terima Pak kasih. Didi, mohon Sorry maaf, ya, saya suaranya mute-kan termute ya. lagi Teman-teman yang lain saya mute-kan yang Ya, ini sudah tidak berbicara ya. Ya, sudah, Ya, Sudah Pak Didi. Oh ya. Puji Tuhan. Tadi Pastor Anneke Felicia Ingkiriwang yang baik hati sudah buka dengan lagu Ku Berbahagia. Jadi saya akan nyanyi lagu Alangkah Bahagianya Hidup Rukun dan Damai. Amin. Haleluya. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan
minyak yang harum. Angka bahagianya hidup rukun dan damai, ibarat embun yang segar pada pagi yang cerah, laksana anggur yang lesat, kan pemuas dahaga. Angka bahagianya hidup rukun dan damai, hidup rukun dan damai. Haleluya, terima kasih. Haleluya, puji Tuhan, kita beri kemuliaan Luar untuk Tuhan biasa. Yesus. Haleluya, terima kasih Pak Didi, Pastor Didi, di mana ada kedamaian, ada kerukunan, ada kesatuan, kesanalah berkat Allah dicurahkan. Ada damai, tanda kehadiran Tuhan ada beserta dengan kita semua. Haleluya, Tuhan berkati Pastor Didi, sehat selalu diberkati. Haleluya, puji Tuhan. Pastor Albert Funky dulu, ya? Pastor Albert dulu. Baru Pastor Funky tadi. Oh, Pastor Albert. Oh, ayo. Oke. Pastor Funky Ya, aja. Pastor Funky. Wajahnya belum kelihatan. Silakan. Pastor Funky. Ya, Palembang bermazmur. Oh, dibuka dulu mute-nya. Ini termute. Siapa tadi Pastor Funky? Ya. Ya sudah. Ini Palembang bermazmur. Dokter Hartman aja. Ya, Dokter Hartman. Oh ya, siap. Ya. Terima kasih. Shalom, Bapakku dan saudaraku terkasih. Grup kita diberkati. Saya minta maaf baru bisa bergabung lagi karena saya punya tablet diambil sama anak saya sedang persiapan untuk skripsi. Jadi handphone saya ini memang nggak bisa diandalkan. Penuh selalu. Ya karena saya nggak mungkin ini ya menolak mereka yang ngaku bilang dari kerohanian ini, dari grup ini. Memang saya lihat postingannya mengenai ayat Alkitab semua tentang kesaksian. Kalau saya mau delete, saya nggak enak juga karena ada yang mengundang saya itu berapa grup gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti kalau sudah rencana saya punya tab minggu ini, minggu depan udah bisa dipakai. Ya Tuhan kasih berkat, saya bisa punya tab baru lagi. Jadi anak saya biar pakai aja itu untuk dia pakai untuk kuliah. Nah, singkat cerita Bapak Ibu dan saudara sekalian, memang banyak kesaksian yang saya dapatkan selama minggu ini ya, ya puji Tuhan, Tuhan masih sayang sama saya. Kalau saya bilang saya mau menginjil Tuhan, saya ingin menangkan dia untuk Tuhan Yesus, akhirnya Tuhan kasih. Ya ada beberapa jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan Yesus karena saking udah terlalu lama saya lupa namanya minta didoakan. Tapi ada juga yang saya doakan dia masih ragu, dia nggak mau, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah tabur firman, tapi dan juga saya sudah doakan. Ini kita berdoa ya. Di antaranya ada beberapa yang jadi mualaf gitu. Jadi saya pertama saya tanya, loh, gerejanya di mana? Saya melarikan diri. Namanya
Laurencia apa nama-nama Kristen kan? Oh enggak, saya mualaf. Akhirnya saya tanya kenapa? Kok menyanyiakan Tuhan Yesus? Kok jual Tuhan Yesus untuk laki-laki yang ganteng atau apa? Saya langsung memberanikan diri. Makanya saya minta dukungan doa Bapak Ibu dan Saudara sekalian supaya jangan sampai ada masalah, saya dipecat lah segala macam. Saya masih tetap ingin diberkati Tuhan Yesus. Amin. Di tempat saya melayani di Kimia Farma, ya, supaya saya masih menjadi saksi Kristus. Amin. Dan yang berikutnya, ya, memang saya merasakan hidup kita ini memang bukan melawan darah dan daging, ya. Yang kita lawan ini adalah roh-roh penghulu-penghulu, roh-roh jahat gitu. Ya. Makanya memang kalau kita tidak bersandar sama Tuhan Yesus, kita tidak akan bisa. Contohnya saja, ya sebenarnya tadi saya barusan mobil saya disenggol sama motor. Aduh, baret lagi. Saya turun, ya baret lumayan. Tadi mau marah bagaimana? Lihat orang kan malu ya. Tapi ya malu lagi sama Tuhan Yesus. Sudahlah, biar nanti apa namanya, pasti saya yakin Tuhan akan berkati, siapa tuh nanti bisa dapat uang buat ngecat ya. Dikasih berkat untuk ngecat mobil. Nggak usah kita marah-marah sama orang yang ini. Udah jelas-jelas dia salah. Dia tabrak mobil motornya dari belakang. Itu terus yang berikutnya juga tadi malam saya, aduh, betul-betul. Nah, ini saya terbuka saja Bapak Ibu sekalian bahwa kalau kita hidup kita ini memang benar-benar harus minta pimpinan kuasa Roh Kudus. Tadi malam saya pulang capek-capek lihat signalnya Pak Dokter. Ya, Pak Dokter terjeda ya. Saya tendang Bapak udah sekalian. Itu adik saya juga dulu pernah ya kita ya adik saya ini laki-laki, dia jago berantem juga. Dulu pernah kita berantem sampai kaca pecah, TV rusak, hancur. Itu laki-laki. Akhirnya lama-lama saya berpikir, itu lalu ya. Maka pas tadi malam begitu habis saya tendang, terus dia tidak melawan. Dia tidak melawan. Memang dia salah. Memang dia salah. Lalu apa yang terjadi dalam hati saya? Saya menangis. Oh Tuhan, kenapa saya pukul? Kenapa saya pukul? Kan katanya sudah di dalam Tuhan. Kenapa sampai tendang apa segala macam? Apalagi kalau sampai mama saya bangun, mama saya lagi tidur, saya pulang sudah malam ya. Sampai rumah jam-jam 10-an begitu. Aduh, bagaimana? Kan kalau saya mama saya, akhirnya apa yang terjadi? Saya minta tolong sama dia. Ya seperti biasa saya bilang, saya minta tolong beli sesuatu, tapi saya kasih tipsnya buat dia kan. Saya buat kasih tips. Lalu begitu dia datang, apa yang saya lakukan? Saya peluk dia. Saya peluk. My God. Saya katakan, saya minta maaf. Saya minta maaf. Itu yang saya lakukan. Bapak dan saudara sekalian, ya, saya pikir kalau adik saya nggak mau nggak mau beri maaf, ya itu hak dia kan gitu. Tapi ya sudah, yang penting saya sudah minta maaf, saya minta maaf. Waduh, macet lagi, ada tabrakan di depan. Ya itu sudah. Jadi Bapak Ibu dan sekalian, puji Tuhan, saya langsung plong. Ya, kalau dulu kalau saya habis berantem, saya paling besar, saya anak paling besar. Ya
Saya memang orangnya dulu emosional ya. Karena papa saya tentara. Dan saya anak paling besar. Jadi kalau ada apa-apa, kalau saya dimarahin papa saya, ini kadang-kadang saya lampiaskan ke adik saya yang nomor 2. Adik saya nomor 2 di Surabaya. Jadi kadang-kadang ini lampiaskan sampai maaf saya terbuka saja. Saya pukul. Yang ada nanti kalau adik saya sampai menangis, papa saya datang bawa kopal tuh, ya ikat pinggang yang dari besi, wah saya dihajar gitu habis-habisan. Jadi saya udah biasa dengan keras gitu, dengan keras. Tapi saya nggak nangis kalau saya dipukul begitu. Walaupun saya sakit saya nggak nangis. Tapi jangan sampai kalau saya lihat mama saya menangis, wah itu saya bisa nangis sampai terguling-guling itu. Saya nggak bisa lihat mama saya menangis. Bapak-Ibu sekalian, jadi itulah makanya waktu habis saya tendang adik saya, untungnya dia tidak melawan, dan mama saya juga masih tetap tidur istirahat. Saya sudah minta maaf ya, dan saya ingat ya, firman Tuhan bahwa kadang-kadang kita berbuat jahat itu bukan karena ini ya, tapi memang perbuatan setan itu hendak mengganggu supaya kita tidak ada damai sejahtera. Ya, apalagi bagaimana saya mau melayani orang, mau menginjil kalau saya punya kesalahan, misalnya kayak hal yang kecil tadi, atau tadi lagi mobil diserempet sama motor, saya turun, kalau saya marah-marah bisa baku pukul atau bagaimana ya, rame, saya bisa damai sejahtera saya nggak ada. Itulah makanya saya kasih kesaksian. Terima kasih buat tadi Pastor Frankie sama ini yang memberikan saya kesempatan untuk bersaksi. Bapak Ibu dan sekalian, mari kita andalkan Tuhan Yesus. Haleluya. Kita andalkan Tuhan Yesus. Selalu minta pertolongan Tuhan. Dan aku tahu, ya, kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti akan menolong. Kita harus ingat bahwa kita harus minta setiap langkah kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya Haleluya. membimbingku di tengah gelombang dunia menakutkan. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Diatur Tuhan. Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba. Amin. Di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Puji Tuhan, glory, haleluya. Shalom. Haleluya. Shalom. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Dr. Hartman Honde. Hati-hati di jalan lagi mengemudi ya, karena macet juga. Biar tiba dengan selamat. Tuhan memberkati aktivitas hari ini. Dan terima kasih buat kesaksiannya. Kita sangat-sangat diberkati ya. Biarlah itulah pentingnya kita harus terus dipimpin oleh Roh Kudus. Kemarin khotbahnya Pastor Albert ya. Karena semua orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak-anak Allah. Kita belajar dari setiap
kekurangan, kesalahan. Apapun yang Tuhan izinkan, kita belajar supaya kita lebih baik lagi, kita lebih bijaksana lagi, supaya di dalam hidup kita Kristus terus bertambah. Kita semakin berkurang-kurang, dan nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Sehat-sehat selalu Pak Dr. Hartman, karena menghadapi pasien-pasien yang juga dengan berbagai macam penyakit, ya, biar senantiasa dipagari bentengi Pak Dr. Hartman dengan kuasa darah Yesus, ya. Sehat-sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Shalom Pastor Albert. Tuhan Yesus berkati Pastor Albert, terima kasih. Ya, terima kasih Tuhan. Pastor Femi. Ya, terima kasih Pak Dokter. Ya, haleluya. Puji Tuhan, terima kasih semua yang sudah bersaksi, ya. Terima kasih Ibu kekasih kita Ibu Selvi Suriton juga tadi, ya, yang tadi terjeda. Terima kasih banyak sudah bersaksi. Kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Nanti Pastor Fangki, sebelumnya kita dengarkan kesaksian pujian dari Pastor Fangki untuk bawa kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Pastor Fangki, boleh dibuka. Lagi ada tamu ini. Lagi ada tamu. Oh, oke. Sudah ada tamu, ya. Sudah ada tamu. Oh, oke, ya. Langsung ya, masuk firman aja. Ya, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, terima kasih semuanya yang sudah bersaksi. Kita mau naikkan pujian nanti. Pastor Roni bawa kita dalam pujian menyambut kebenaran firman Tuhan. Ya, silakan Pastor Roni. Ya, mari semua kita masuk, ya. Sebelum masuk ke firman, mari kita melakukan angkat satu pujian yang berkata bahwa ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami, ya. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami pada saat-saat ini, penderitaan, kesusahan kah, tetapi mari kita bersyukur, ya. Mari kita bersyukur, dan ketika kita bersyukur, Roh Kudus akan berkarya dalam kehidupan kita, ya, untuk menyelesaikan semua permasalahan kita. Amin. Amin, amin. Semua yang terjadi di dalam hidup, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku, apa yang Kau perbuat di dalam hidup, ku terima semua sebagai anugerah. Ku bersyukur untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu beserta, tak pernah tinggalkan. Mari kita kembali pujian ini, kita berseru pada Tuhan. Semua yang terjadi di dalam hidup, ku tahu atas seizin-Mu. Bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu beserta, tak akan tinggalkan. Mari kita katakan sekali lagi, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu beserta, tak akan tinggalkan. Tak pernah tinggalkan. Tak pernah Puji Tuhan, terima kasih Pastor Insinyur Roni Ponto. Tuhan memberkati, silakan saya serahkan kepada hambanya.
Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, limpah terima kasih atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu begitu sempurnanya Engkau berikan dalam kehidupan kami semua. Kami percaya ini karena kasih dan anugerah yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh menikmati setiap ciptaan-Mu, berkat-berkat jasmani, berkat rohani yang Kau berikan bagi kami. Terlebih nafas hidup yang Kau berikan, sehingga kami boleh ada di tempat ini, berkumpul bersama dalam Zoom, ibadah pelayanan di hari ini, dan rekan-rekan yang jauh di sana pada malam hari. Kau berkati kami semua, Kau urapi hamba-Mu ini dengan urapan yang baru, hikmat pengetahuan daripada-Mu, kuasa karunia otoritas-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan biar itu layak berkenan di hadapan-Mu. Berkaryalah atas hidup kami pribadi, lepas pribadi ya Roh Kudus, sehingga kami memahami apa yang menjadi rencana kehendak firman-Mu saat ini. Terima kasih Bapa, kami siap menyampaikan firman-Mu, belajar firman-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Haleluya. Shalom semuanya, Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kebaikan-Nya, penyertaan dan pertolongan-Nya atas kehidupan kita semua pribadi, kepada saya, keluarga saya, bahkan satu kepercayaan pelayanan yang Tuhan berikan sampai hari ini. Dan terima kasih kepada koordinator yang bertanggung jawab dalam Zoom ini, Pak Feki Kuron, dan mungkin rekan-rekan lainnya yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk berbagi sharing firman Tuhan di tempat ini. Walaupun saya baru beberapa kali hadir, dan saya sangat diberkati secara berfellowship bersama-sama dengan anak-anak Tuhan, bahkan teman-teman. Seperti kemarin saya katakan bahwa ini sama seperti pulang kampung ini saya. Haleluya. Karena mendengar logat-logat dialek-dialek Manado lagi. Haleluya. Ya, memang orang tua saya dari Minahasa, namun saya dan keluarga saya, maksud saya dengan 5 bersaudara saya, kami semua lahir dan besar di Kalimantan, tepatnya di Balikpapan. Ya, kami lahir dan besar di sana karena dulu orang tua kami itu BPM, ya. Sekarang Pertamina. Ya, sekarang Pertamina, dan kedua orang tua bertemu di sana, menikah, dan sampai sekarang orang tua ada di Kalimantan, ada di Balikpapan tepatnya. Ya, udah pensiun Pertamina, dan Papa 2011 sudah dipanggil Tuhan, dan tinggal ibu, tinggal mama yang ada di Balikpapan. Nah, satu kesaksian, ya saya perkenalkan dulu, nama saya Walter Bernardus, ya, Walter Bernardus, dan pekerjaan saya full melayani pekerjaan Tuhan, dan sudah berkeluarga. Anak-anak kami ada di sini, ya, di Jakarta, semua sudah bekerja, dan istri pun bekerja. Itu semua karena kasih dan anugerah yang Tuhan berikan bagi keluarga kami. Di mana teman-teman di sini, di Zoom ini, ya, Pak Feki Kuron ini sebenarnya sudah beberapa tahun terus pernah ketemu, cuma mungkin Pak Feki sudah kembali ke daerah, dan saya masih tetap di sini, mungkin sudah hubungan sudah jauh, sudah mungkin tidak ada lagi kontak, jadi ketemunya di Zoom, dan orang mengadang so lupa ini. Ya, dan ada beberapa teman-teman kita juga yang ada di Zoom ini, ya, ada Pak Teddy, Pak Saud Napitupulu, Pak Saud Gepas, ada teman-teman lain, Bu Heni di Ambon, dan sebagainya. Dan puji Tuhan, terima kasih sekali lagi kebenaran firman Tuhan dipercaya kepada saya. Sesuai dengan tema yang saya berikan, yang diminta oleh Pak Feki, yang awalnya saya memberikan perjalanan gereja Tuhan. Tapi biasa materi ini yang saya bawakan ini biasanya durasinya agak panjang karena sifatnya PowerPoint, ada sedikit pengajaran. Namun saya pikir baik saya mengganti tema, di mana tema ini belajar dari kesalahan. Nah, tentu kita percaya, kita yakin ada statement-statement yang kita sering dengar atau pembicaraan-pembicaraan dari lingkungan-lingkungan kita, bahwa seringkali kita mendengar belajar dong dari kesalahan. Ya,
Kira-kira Bapak Ibu setuju ya kalau kita belajar dari kesalahan? Ya. Ada yang mau mengulangi kesalahan-kesalahan masa lalu kira-kira? Kira-kira ada nggak? Mau kita ulangin kesalahan? Ya kan? Kesalahan itu yang membuat kita jatuh, buat kita gagal, ya. Terus kita ulangi lagi untuk ke depannya. Tentu tidak mau. Ternyata di Alkitab pun mencatat, ya, di Alkitab pun mencatat ada beberapa ayat-ayat yang mencatat bahwa kita diingatkan kembali, ya, kita diingatkan kembali, ya, kita tidak mengulangi. Kita diberikan satu gambaran, kita diberikan satu contoh apa yang pernah dilakukan oleh kehidupan tokoh-tokoh rohani kita, ya, pemimpin-pemimpin kita, ya, dan kita tidak meniru lagi hal-hal seperti itu. Nah, coba kita baca ada beberapa ayat, saya kasih beberapa ayat di dalam Roma 15, Roma 15, Roma 15 ayat yang keempat. Roma 15 ayat yang keempat, di situ dia katakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu, segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi apa? Pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ya, di mana ayat ini menjelaskan, mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis ternyata. Untuk apa? Untuk menjadi pelajaran bagi kita. Kita itu siapa? Ya, bagi kita. Nah, ada ayat dalam 1 Korintus 10. 1 Korintus 10. 1 Korintus 10. Ya. 1 Korintus 10 ayatnya 6. Di situ dia katakan juga, semuanya ini telah terjadi sebagai apa? Contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, ya, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat dulu, ya, yang mereka perbuat dahulu itu jangan kita mengulangi lagi. Itu ayat yang selanjutnya di dalam Ibrani 4. Ibrani 4 ayatnya ke-11. Di situ dia katakan juga, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena apa? Mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Jadi ayat firman Tuhan yang kita baca ini mengingatkan kita juga. Yang sering kita sebut, yang kita sering nasihati kepada seorang, itu ada dalam firman Tuhan bahwa sudahlah, kita jangan mengulangi lagi masa lalu, mengulangi hal-hal yang tidak membangkitkan kita, hal-hal yang merusak kita dahulu, kita jangan. Ya, ibarat di dalam pertobatan, ketika kita masuk dalam pertobatan, sehingga kita mau mengulangi masa lalu itu, hal-hal yang jahat kita ulangi, tidak. Nah, kita diingatkan firman Tuhan saat ini bagaimana kita tidak melakukan hal-hal yang pernah kita lakukan dahulu yang membuat kita jatuh atau lebih lagi masuk dalam dosa. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingat satu kasus di dalam firman Tuhan. Kalau kita pelajari tentang satu tokoh, di mana tokoh ini seorang tokoh yang hebat, yang luar biasa, tokoh yang menulis 5 kitab Pentatus atau 5 gulungan, ya. Tahu bahwa Musa seorang tokoh. Kalau kita pelajari tokoh ini, itu luar biasa. Bagian-bagian karakter Musa itu, ya, dia memiliki ada karakter Kristusnya di dalamnya. Ya. Jadi Musa seorang tokoh yang hebat, yang luar biasa, di mana Allah yang memilih sendiri, Allah yang memakai dia, ya, dengan proses-proses kehidupannya. Seorang pemimpin bangsa, sehingga Musa dipercaya oleh Allah untuk membawa bangsa kesayangannya Allah, ya, yaitu bangsa Israel pada waktu itu mengalami satu masalah besar di Mesir. Nah, Allah ingin bangsa ini keluar dari bangsa Mesir. Nah, tentunya membimbing, membawa bangsa ini, kita tahu bahwa kita harus membutuhkan, ya, Allah tahu yang namanya pemimpin, seorang leader, seorang pemimpin.
Nah, tidak sembarangan Allah memilih. Allah yang menentukan, Allah yang menetapkan, Allah yang memanggil yaitu Musa. Ya. Kita pelajari seorang kepemimpinannya Musa begitu hebat. Tapi kita harus kembali juga bahwa Musa adalah manusia juga, seorang manusia. Tentunya ada keterbatasannya. Ya, ada keterbatasannya. Seperti saya ya, dan Bapak Ibu pasti ada keterbatasannya. Ada kekurangannya. Ketidakmampuannya juga ada. Ya, jadi kita bisa sebut bahwa nobody perfect. Ya, tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Ya, tidak ada yang merasa hebat, merasa kuat, tidak ada. Pasti ada kekurangan, ada kelemahan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan ya kita kelemahan dan kekurangan itu bukan menjadi satu patokan. Ya. Justru dengan kekurangan itu ketika kita melihat teman-teman kita ada kekurangan, kita isi dengan kelebihan yang ada pada kita. Berarti kita saling mengisi. Bukan ketika kita melihat kekurangan seseorang, kelemahan seseorang, kita tindis, kita tikam lalu terus sampai dia jatuh. Oh, itu bukan. Kita sebagai orang percaya tidak begitu. Tapi saling mengisi. Saya punya kekurangan saya percaya ada pada Bapak Ibu semua. Saya percaya. Dan kekurangan Bapak Ibu ada pada saya. Jadi saya mengisi kekurangan itu. Kita saling mengisi. Itu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Ya. Ya, ada beberapa tokoh-tokoh juga di dalam firman Tuhan yang ada kekurangan, tapi tim mereka, rekan-rekan mereka justru mengisi kekurangan itu. Ya. Ada. Nah, kita lihat ada beberapa contoh. Saya mengambil beberapa garis besar saja. Nanti mungkin ada yang mau di-sharingkan, mau ditambahkan, ya saya lebih suka ya. Karena saya tidak terlalu panjang untuk menguraikan. Ada 4 kesalahan yang dialami, yang dilakukan oleh Musa. Nah, 4 kesalahan ini justru sangat berdampak kepada apa? Apa yang menjadi rancangan Allah untuk bangsa Israel ini. Di mana tujuan mereka itu adalah mereka akan dibawa, akan ditempatkan di satu tempat yang kita tahu yang namanya tanah perjanjian, yang namanya Kanaan. Ya. Dan perjalanan mereka itu, perjalanan bangsa ini tidak sebentar. Alkitab mencatat hanya beberapa saat saja. Tapi kenapa harus menjadi 40 tahun perjalanan ini? Ya. 40 tahun itu tidak waktu yang sedikit, Bapak Ibu ya. 40 tahun ya mungkin perjalanan hidup kekristenan kita sudah berapa lama ya. Hitung dari waktu kita percaya terima Yesus. Hitung dari situ. Kalau bilang mau Kristen ya semua dari lahir sudah Kristen, ya kan? Tapi mungkin Kristen-Kristenan ya. Tapi kita hitung mulai kita. Nah itu sudah berapa lama perjalanan hidup kekristenan kita? Nah, seperti itu. Apalagi dalam pelayanan yang melayani Tuhan. Nah, ada 40 tahun perjalanan bangsa Israel. Ya, 40 tahun. Nah, 40 tahun itu tidak berjalan begitu saja. 40 tahun itu tidak berjalan begitu. Firman Tuhan dia katakan ketika Allah memerintahkan ya, Musa stop, istirahat. Ya. Istirahat. Nah, di sini kalau kita baca firman Tuhan itu ada 42 tempat perkemahan mereka. Ya berarti kita bisa hitung 40 tahun perjalanan, 42 kali persinggahan, berarti satu kali persinggahan ada berapa lama? 42 tempat. Dan 42 tempat ini bukan hanya sekedar Allah bilang Musa berhenti di sini di Sukot, ya kan? Tidak. Tuhan berhenti begitu perjalanan kedua sampai perjalanan itu ke Etam, ya. Sampai ke Etam baru ke Migdol. Migdol baru mampir ke Mara, sumur Mara, ya kan? Ya, terus sampai 42 tempat. Nah, itu tidak sekedar isengnya Allah berhenti, tidak. Tidak. Tapi itu semua menunjukkan karya keselamatan. Tempat-tempat perhentian 42 itu memiliki arti, makna, semua mengarah pada keselamatan, yaitu menuju para Yesus Kristus. Itu punya makna semua. Kenapa harus di Migdol? Kenapa harus di Etam? Kenapa harus di sumur Mara? Kenapa harus di Elim? Dari Mara ke Elim. Kan begitu. Terus terjadi perjalanan-perjalanan mereka. Nah,
Di sini kita harus pahami, ya, sampai ke Migdol, ya, di daerah terakhirnya itu. Nah, kita harus pelajari ini semua. Tapi saya tidak membahas 42 tempat itu, tidak. Tidak. Tapi yang saya mau maksud begini, apa yang dilakukan oleh Musa? Sehingga Musa, Allah pun berkata, ini Allah yang langsung berkata, engkau tidak layak untuk masuk di dalam perjanjian, di tanah perjanjian. Nah, tentu kita pelajari kesalahan ini. Nah, kita belajar dari kesalahan seorang pemimpin. Kita tidak belajar dari orang-orang yang tidak masuk dalam kategori keselamatan. Nah, itu kita tahu pasti salah semua. Ya kan? Tapi kita belajar seorang tokoh loh, tokoh yang dipakai Allah. Satu gambaran kita nih, kita percaya kita adalah dipakai Tuhan semua. Nah, kita belajar. Di situ di dalam Bilangan. Kita buka di dalam Bilangan. Ya. Bilangan 12. Bilangan 12. Bilangan 12 ayat 2. Bilangan 20 ayat 12. Bilangan 20 ayat 12. Bilangan 20 ayat 12. Di situ dia katakan, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu. Coba Bapak Ibu renungkan ayat ini, kita percaya bahwa kitab ini, ya, Bilangan ini, ditulis oleh Musa atas hikmat pewahyuan dari Allah. Sehingga ayat ini tertulis bahwa tetapi Tuhan berfirman, perkataan Tuhan kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku. Ini yang menjadi permasalahan kehidupan kekristenan. Seorang tokoh yang dipilih Allah, seorang tokoh yang dipakai oleh Allah, Allah sendiri yang berkata bahwa karena engkau dan Harun tidak percaya kepadaku. Coba Bapak Ibu renungkan. Allah sendiri yang berkata. Nah, perkataan ini tentu ada dasarnya, ada alasannya kenapa. Ya, saya katakan misalkan kepada teman saya, Pak Teddy atau Pak Feki, Pak Teddy, engkau salah. Saya nggak bisa sembarangan bilang salah. Tapi saya punya dasar, salahnya apa. Benar? Allah punya dasar, apa yang menjadi kesalahan. Bahkan bukan hanya kesalahan saja. Engkau tidak percaya. Di sini kita harus renungkan, kita harus perhatikan hidup pribadi kita saat ini. Allah sendiri yang berkata engkau tidak percaya. Ya. Dipilih langsung loh, ini dipilih langsung Allah. Betul? Bahkan ada janji-janji yang Allah berikan, ya, Allah sampaikan kepada Musa, aku akan memberkati engkau. Ya, tanda-tanda mujizat yang hebat, yang luar biasa. Wah, jangan sampai pada akhirnya kita juga tidak mengalami hal seperti itu. Nah, jadi intinya di sini tidak percaya. Ada dasarnya. Nah, kita mundur dari ayat ini, kita mundur. Ya, di situ dia katakan demikian. Di ayat ke-8 dari Bilangan 20 ayatnya ke-8 tadi, dia katakan begini, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umatku berkumpul, katakanlah di depan mata mereka, ya, katakan di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberinya air, demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Peristiwa ini, Bilangan 20 ini peristiwa di mana bangsa Israel lagi beristirahat di peristirahatan yang ke-32 yang namanya Kades. Kalau kita tahu Kades itu adalah tempat kudus. Ini peristiwanya di Kades, ya, di padang gurun Kades. Ini peristirahatan mereka yang ke-32. Nah, apa yang terjadi di situ? Di Kades itu terjadi di mana mereka kehausan dan tidak ada air. Tidak ada air. Peristiwa ini sebelum di Kades, di perhentian, di perkemahan yang ke-10, yang namanya Rafidim, itu juga mereka mengalami hal yang sama. Di Rafidim mereka mengalami hal sama. Mereka kehabisan air, kehausan. Ketika ke-32 tempat, di mana ke-32 tempat yang namanya Kades, kehausan. Di situ, Allah memerintahkan kepada Musa, katakan kepada gunung batu itu.
Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Musa bukan mengatakan kepada gunung batu itu. Justru Musa dia mengetuk, dia memukul gunung batu itu. Ya. Jadi Allah melihat sesuatu dari pribadi dalam hati. Ya, hati manusia. Allah tidak melihat tampang fisik, tidak melihat casing, tapi melihat hati. Apa yang terjadi? Justru Musa dia melakukan hal yang salah. Waktu di Rafidim, perhentian yang ke-10, mereka kehabisan air juga. Kehausan. Tapi Allah memerintahkan berbeda. Allah memerintahkan berbeda. Allah katakan, ketuk gunung batu itu. Itu diketuk. Sehingga keluar air. Tapi kasus di Kades, bukan diketuk. Katakan saja. Katakan saja. Tidak perlu diketuk. Nah, ini sesuatu pelajaran buat kita. Apa yang Allah perintahkan, apa yang kita lakukan. Itu seolah-olah itu benar. Ya, seolah-olah itu benar. Tapi Allah bilang bukan itu. Tapi kita pelajari, kita lihat ayat ini. Walaupun ada kesalahan dari Musa, Allah tetap memberkati. Walaupun Allah bilang katakan, dilakukan oleh Musa, Allah dia ketuk. Tetap keluar airnya kan. Tetap berkat itu keluar. Nah ini janjinya ini. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Berkat tetap dia berikan. Tapi konsekuensi kesalahan tetap kita harus terima. Amen. Ini yang kebanyakan kita berpikir bahwa, oh sudah ikut aja, jalan aja. Tidak mengalami sesuatu, benar. Tapi ada konsekuensinya. Ya kan? Ada konsekuensinya. Tetap Allah memberkati. Tetap Allah bukakan jalan. Tapi ada konsekuensinya. Nah, masuk lagi lebih dalam lagi. Ya. Kenapa cuma masalah batu sih Pak? Ya, Bapak Ibu. Cuma masalah batu, masalah ketuk dan katakan. Ingat, tadi saya katakan bahwa perjalanan bangsa Israel, setiap perhentian perkemahan itu, nama-nama itu punya makna mengarah pada pribadi Yesus Kristus. Semua mengarah pada pribadi Kristus. Sehingga waktu Allah mengatakan kepada Musa, engkau dan Harun ya tidak percaya kepadaku, ya, Allah membela firman-Nya. Allah tetap menjaga ya firman-Nya. Ada apa dengan gunung batu ini? Ya. Di Rafidim, ya, saya kasih gambaran sedikit begini. Di Rafidim, ya, itu para arkeolog itu gunung batu yang terjadi sana, sifat ya bentuk karakteristik gunung batu itu tidak mulus, tidak mulus. Itu banyak sekali nggak mulus lah gitu. Berbeda dengan di Rafidim, sorry di Kades. Kalau di Kades di struktur gunung batunya sudah bagus, sudah bagus. Nah, ini berbicara tentang Yesus Kristus. Kalau kita baca di kitab Mazmur dan beberapa kitab-kitab lainnya, di situ kita membaca, kita sering mendengar atau kita sering memuji ya, menyanyi, engkau adalah gunung batuku. Nah, kan begitu kan? Yesus gunung batuku. Bahkan secara tipologi suara Rasul Paulus ya, dia membahas di dalam 1 Korintus 10 itu, engkau akan minum dari air yang sama, yaitu batu karang. Ya, dari batu itu. Yaitu siapa? Yaitu Yesus Kristus. Nah, ini. Jadi berbicara batu ini, ya, gunung batu berbicara pribadi Yesus. Ya, Yesus gunung air, bukit batuku, gunung batuku. Ya, dia mengeluarkan air. Yesus adalah sumber air hidupku. Nah, itu. Jadi ini tahu, ini kita harus paham. Jadi sehingga Allah itu tetap membela pada firman-Nya. Semua itu punya rancangan, semua punya tujuan, ya, arahnya kepada satu pribadi yaitu Yesus. Sehingga apa yang dilakukan oleh Musa, ini terjadi. Nah, ini dasarnya. Dasar dari di mana Allah kata, jangan tuh, katakan saja, sudah diperintahkan. Katakan saja kepada gunung batu itu, dia akan mengeluarkan air. Tapi apa yang dilakukan oleh Musa? Dia ketuk. Maka firman Tuhan dia katakan, seorang panglima dia katakan saja, anak itu dia akan sembuh. Katakan saja, perkataan firman, katakan saja.
Di Rafidim gunung batunya tuh strukturnya tidak baik. Itu berbicara tubuh Kristus yang hancur. Sedangkan di Kades yang namanya tempat kudus, di mana gunung batu itu sudah mulus. Tidak perlu lagi ada penghukuman, tidak ada lagi perlu penyiksaan, penderitaan, karena Yesus sudah bangkit. Jadi cukup kita katakan saja pada gunung batu itu. Nah, di sini bicara tentang percaya. Bicara tentang percaya. Ini yang terjadi, Bapak Ibu. Coba kita ambil dalam Yudas 1. Yudas 1 ayat 5. Yudas 1 ayat 5, bisa bantu saya? Orang baca Yudas 1 ayat 5. Yudas 1 ayat 5. Yudas 1 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Amin. Iya. Perhatikan, ada ayat terakhir di situ katakan. Namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Perhatikan ayat bait pertamanya. Kita belajar ada 3C, ada berapa bagian di sini. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak melakukan lagi. Sekalipun kita sudah paham semuanya, kita memahami. Wah, ilmu apa yang kita tidak tahu. Khotbah kita hebat, doa kita luar biasa. Pelayanan kita hebat. Sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu, tidak melakukan lagi. Tetapi Allah katakan kalau engkau tidak percaya, tetap dibinasakan. Ini. Dan yang kedua, dia katakan, aku mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Tuhan tetap memberkati. Kalau kita pelajari bangsa Israel kan tegar tengkuk, ya benar, memberontak terhadap Allah. Tetap Tuhan berkati. Kasut baru, cuma baru, makan, minum, semua. Tiang uang, tiang api, tetap Tuhan memberkati. Sama dengan kehidupan kita sampai saat ini. Tuhan tetap memberkati. Walaupun kita sering melawan Allah. Benar? Kita harus sering melawan Tuhan, memberontak. Tapi berkat Tuhan tetap ada kan? Tuhan mau, yang Tuhan mau. Keterbatasan Tuhan. Kita merasa wah, Tuhan sudah jawab doa saya. Oh, Tuhan sudah berkati pikiran saya. Oh, Tuhan sudah kesembuhan. Berkat-berkat yang Tuhan berikan. Wah, hebat, terima kasih Tuhan. Saya pasti masuk surga. No, Alkitab tidak mencatat hal itu. Alkitab mencatat yang percaya dia akan selamatkan. Yang percaya dia yang masuk surga. Amin. Tidak ada bilang, saya pelayanan saya hebat. Pengetahuan saya pintar, saya begini. Tidak. Makanya firman Tuhan dikatakan. Sekalipun kamu memiliki pengetahuan, terus kamu punya semua. Tapi kalau kamu tidak percaya, kamu dibinasakan. Benar? Saya ingat beberapa teman-teman saya. Teman-teman saya, ya, saya tidak menyinggung aliran lain. Ya. Saya pakai inisial saja. YW. Ya. Siapa yang kenal YW? Ya. Sekarang dia sekarang mulai sholat malam. YW. Ya. Itu yang dulu mengaku buka STT di Papua sana lah, inilah ya. Pasti kenal tuh nama Yewi. Ya. Nama lama dari nama panggilan dari Yohanes lainnya Yewi dan dari Sanget Laut ya. Sahabat saya, firman Tuhannya wow luar biasa. Ya. Dia kalau menguraikan hebat, tapi pada akhirnya apa? Dia tidak percaya. Dia dibinasakan. Bukan berarti saya menghakimi, tidak. Kalau pada akhirnya dia terima Yesus, dia kembali, dia mengimani. Ya. Kalau engkau percaya dan mengaku dari mulutmu, dari hatimu, bahwa Yesus adalah Tuhan dan itu selamatkan. Dan saya pun kita percaya sama itu. Nah ini, sehingga apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita tetap percaya. Dan tetap percaya. Mengandalkan Tuhan dengan keadaan apapun ketidakmampuan kita.
anak-anak Tuhan, orang percaya itu tidak sampai tergeletak firman Tuhan. Dia akan menopang kita. Tidak. Kita tahu, ingat kasus 3 sahabat Daniel. Ya. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka harus mengalami aniaya. Mereka harus mengalami penderitaan karena mereka tidak menyembah kepada patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Ya kan? Singkat cerita, 3 orang dipanggil. Mereka dipanggil karena tidak menyembah kepada Allah, tidak menyembah kepada patung. Konsekuensinya 3 orang ini harus dihukum, masuk dalam perapian. Perapian yang mereka hadapi itu bukan tidak kelihatan, tapi di depan mata mereka. Masalah besar, masalah ini di depan mata mereka. Sehingga mereka harus masuk. Mau tidak mau mereka harus masuk dalam masalah itu. Ada hal yang luar biasa dari cerita ini. Ya. Kita ambil makna dari cerita ini. Apa yang mereka katakan? Ya. Kalau Allah yang kusembah tidak menolong, ya, tidak menjaga atau tidak memberkati atau tidak memberikan sesuatu, mereka tetap percaya. Kita pun, kalau sampai saat ini Allah belum menyembuhkan, Tuhan belum sembuhkan. Tuhan mungkin bukan jalan, kita tetap percaya. Amin. Apa terjadi masalah 3 orang ini? Mereka digiring, mereka didorong, mereka disorong untuk masuk ke perapian itu. Waktu mereka disorong, didorong, dipaksa masuk, apakah ada pertolongan Tuhan? Tidak ada pertolongan Tuhan. Tidak ada. Nanti kita lihat mujizat ketika pertolongan Tuhan mereka ada di dalam masalah. Kehidupan kekristenan sekarang lari dari masalah, tidak bertanggung jawab, mau melihat mujizat, tapi tidak mau masuk dalam masalah. Lari. Mereka pikir dalam masalah, dalam perjalanan, masuk dalam proses, tunggu mujizat, tunggu mujizat. Nah, kalau kalian di dalam, baru kita lihat mujizat. Bagaimana Tuhan mau sembuhkan kalau kau tidak sakit? Bagaimana ada mujizat kalau tidak ada masalah? Benar? Apa yang terjadi? Ketika mereka ada di dalam baru terjadi mujizat. Mereka tidak terbakar. Yes. Satu gambaran. Kenapa? Karena percaya itu tadi. Percaya kepada Tuhan. Sehingga ketika kita diperhadapkan masalah, tetap masuk dalam masalah. Tetap. Kita akan lihat mujizat itu. Tapi mungkin berbeda dengan sekarang. Ya. Sekarang ketika ada mujizat baru, oh Tuhan, aku percaya Engkau, aku percaya. Ketika disembuhkan, oh aku percaya. Haleluya. Ya, beda sekarang ya kan. Begitu diberkati, oh percaya. Aku percaya. Nah, ini terbalik sekarang, terbalik. Nah, apa yang kita ambil dari cerita ini? Kesalahan Musa, dia tidak percaya. Dia tidak percaya. Maka itu di dalam Mazmur 37 ayat, di Mazmur 37 ayat ketiga dia katakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Orang yang percaya tetap melakukan hal yang baik. Tidak mengalami kesembuhan, belum mengalami kesembuhan, belum jalan keluar, tetap melakukan yang terbaik. Itu bukti. Ya. Jangan kita percaya tapi kita malas-malas, kita inilah ini, wah banyak alasan. Tidak, tetap melakukan terbaik. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Poin yang pertama, kita belajar dari kesalahan Musa. Ya, bahwa Musa pun yang dipilih, yang dipanggil Allah, yang diperlengkapi oleh Allah pun, Allah sendiri yang berkata, karena engkau tidak percaya. Poin yang kedua di sini kita belajar. Poin yang kedua, di dalam Bilangan. Bilangan 27 ayat yang keempat. Bilangan 27 ayat yang keempat. Bilangan 27 ayat yang keempat. Ya. Bilangan 27 ayat keempat. Ya. Ya. Bilangan 27 ayat ke-14. Maaf. Bilangan 27 ayat ke-14. 14. Ya. Dibaca, Pak? Ya.
Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Sin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meribah dekat Kades di padang gurun Sin. Amin. Ya, di situ ada kata memberontak. Ya. Ternyata, ya tadi saya katakan, manusia itu ada kekurangan, ada kelebihan. Nah, kekurangannya ini kita lihat. Kekurangannya itu menjadi satu kesalahan dari Musa. Ternyata dia memberontak. Ya, dia memberontak. Nah, memberontak di sini, ya, dia pakai apa namanya? Kalau kita istilahkan itu keras kepala, ya. Degil. Ya, itu degil. Itu degil. Jadi dia pakai makra, ya, bahasa ininya Ibraninya dikatakan makra, itu degil, memberontak, degil. Orang yang degil itu orang yang memakai konsep pikiran sendiri, ya. Ya, dia pakai aturannya sendiri. Nah, ini katakan dia memberontak, keras kepala. Ya. Nah, hati-hati. Satu gambaran juga kita bahwa kita tuh sering keras kepala. Benar, Musa keras kepala, degil. Apa yang diperintahkan, apa yang dilakukan beda. Contoh degil, keras kepala. Kita itu merubah konsep, merubah aturan-aturan Allah. Musa merubah konsep Allah. Merubah apa yang Allah sampaikan kepada Musa. Kehidupan kita kadang-kadang kita sering merubah konsep Allah. Allah katakan seperti ini, enggak Tuhan. Oh nanti Tuhan. Oh begini saja tuh. Tidak. Allah sudah atur itu. Saya kasih contoh sederhana begini Bapak Ibu. Sangat sederhana. Di dalam pelayanan kita, dalam ibadah. Semua ibadah itu diatur dalam firman Tuhan. Ya. Ada yang memahami berbeda-beda, tapi secara liturginya ya kita datang mempersiapkan diri kita mau datang ke ibadah, di mana kita dalam tempat sudah sampai di ibadah, apa yang kita lakukan, kita mempersiapkan diri, ya kan. Mungkin ada saat teduh, mulai doa pembukaan, ya kan, ada pujian penyembahan, ada firman Tuhan, ada memberi persembahan, mengembalikan milik Tuhan, ya buah sulung dan lain sebagainya, sampai pada akhirnya kita menerima berkat Tuhan dan pulang membawa berkat dan membawa janji-janji Allah itu. Itu konsepnya sudah diatur. Tapi apa yang kita lakukan? Kalau kita ibadah, coba Bapak Ibu renungkan. Waktu ibadah apa yang kita lakukan? Kita datang seenaknya, ya. Kita duduk seenaknya, kita ngobrol. Ibadah paling lama berapa jam sih? 2 jam, 2 jam setengah. Tergantung khotbahnya ya, atau pengumuman-pengumuman gereja mungkin. Ya, berapa lama sih? Kita duduk ibadah, kita ngobrol. Waktu kita memuji, waktu kita menyembah, nggak sungguh-sungguh. Ya kan, kita cuma asal-asalan. Waktu firman Tuhan, kita main handphone, main gadget, kita WhatsApp sama semuanya. Merubah konsep aturan Allah. Kita dikasih waktu itu cuma berapa jam. Benar? Berubah. Kita rubah semua. Waktunya mengembalikan milik Tuhan, kita pending, kita tunda, atau kita kurangi. Ya. Waktu kita memberi, kita kurangi, kita mencuri apa yang milik Tuhan. Banyak hal kita rubah konsep aturan-aturan Allah. Bahkan dalam kehidupan kita pun kita mengalami hal itu. Kita melakukan hal itu. Ini yang menjadi kesalahan Musa. Maka itu kita belajar dari kesalahan itu. Degil, keras kepala, pakai konsep kita sendiri, bukan konsepnya Allah. Ya. Coba kita belajar. Waktu kita mau ibadah itu apa yang kita persiapkan semua. Apa yang harus kita lakukan? Ada di rumah ibadah. Ya kan? Maka di Yesaya 30 ayat 1 itu dengan jelas dikatakan. Yesaya 30, kita buka Yesaya 30 ayat 1, Pak. Bisa minta tolong Pak, Yesaya 30 ayat 1, Pak. Yesaya 30 ayat 1. Ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Ya. Demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan
yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Amin. Celakalah kita di luar konsep Allah. Celakalah kita apa masuk dalam persekutuan yang tidak didorong oleh Roh Kudus, yang tidak didorong oleh Roh. Nah itu, jadi kedagingan aja yang kita tampilkan ibadah kita. Oh, saya orang Kristen, saya harus ke gereja, saya harus beribadah. Wow, penyembahannya hebat, ya, pujiannya hebat. Setelah firman Tuhan dia main, dia bercanda, dia tidak serius, tidak semuanya. Tidak didorong oleh kenyang roh, maka kedagingan mereka yang tampil. Ya. Saya selalu ingatkan kok anak-anak saya ibadah sama ada, saya bilang stop, matikan. Mode pesawat, matikan. Jangan buka-buka lain. Kalau anak-anak saya lihat saya, oh papi aja buka enggak? Papi lihat nih, papi saya kasih lihat nih. Papi buka interlinear di handphone. Papi buka kamus. Papi buka. Kalau papi khotbah, papi selalu bilang begini. Saya bilang begini. Papi bukain khotbah judul ini, saya buka interlinear di handphone saya, ada interlinear, ada apa semua. Ada kamus semua. Ensiklopedia, ada apa. Saya belajar. Jadi kalau kita tidak didorong oleh roh, kedagingan loh yang tampil. Demikian juga kita melayani. Melayani pun begitu. Kalau kita tidak didorong oleh roh, kedagingan, show off semua, wow saya hebat, saya ini semua. Nah ini, belajar dari kesalahan Musa. Dia memberontak, degil, keras kepala. Yang ketiga, saya singkat saja. Yang ketiga, di dalam ulangan 32 ayat 51. Ulangan 32 ayat 51. Ulangan 32 ayat 51. Ulangan 32 ayat 51. Ulangan 32 ayat 51, demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meribah di Kades di padang gurun Sin, dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Amin. Ya, nah ayat 52 dia katakan begini, engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Nah, berarti ada kesalahan yang ketiga di sini dia katakan apa? Musa kesetiaannya berubah. Coba Bapak Ibu renungkan, kesetiaannya bisa berubah. Orang dipilih, dipakai Allah, ya, yang ditentukan oleh Allah, tiba-tiba dia bisa berubah. Nah, ini bagian dari manusia kitanya. Tidak menjamin saya hari ini saya bisa khotbah, tidak menjamin saya bisa melayani Tuhan. Nanti pada akhirnya bisa jadi. Pribadi saya, pribadi Bapak Ibu juga bisa berubah kesetiaannya kepada Tuhan. Ketika ada kesombongan, ya. Kalau kita tidak mempertahankan iman, ya, engkau harus tetap kuat di dalam kekuatan firman-Ku, kekuatan kuasa Tuhan. Rasul Paulus katakan, kalau kita kuat kita tergoyah, bisa berubah kesetiaan kita. Karena keadaan dan situasi bisa merubah kita. Ini kita ngalamin semua, pasti kita ngalamin. Contoh saja. Awal-awal kita pelayanan naik angkot, Tuhan berkati, ada sepeda motor, mulai agak lain kan jalannya, wah agak lain. Tuhan berkati dengan kendaraan roda 4, mungkin dengan mobil, sudah mulai agak berarti kita kalah dengan keadaan dan situasi. Seharusnya ketika Tuhan memberkati kita, kita tetap teguh, kita tetap apa yang harus kita lakukan, kerenan hati, kita melayani, tetap tidak milih-milih tempat, tidak tetap. Demikian juga sebaliknya, ketika keadaan dan situasi ya menghimpit kita, ya ekonomi kita tadi baik, tiba-tiba kita down, turun, tetap kita. Nah, kadang-kadang kita kalah dengan keadaan dan situasi. Nah, di sini kesetiaannya Musa berubah. Ma'al, kata ma'al di sini artinya gini, kesetiaannya kenapa dia berubah? Ma'al ini dalam bahasa Indonesia begini, dia mengambil, mencuri dan menutupi. Mengambil dan mencuri dan menutupi. Artinya apa? Dia mengambil, kalau kita sering sebut itu, kita mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, Musa berkata, apakah aku harus mengeluarkan air dari gunung bukit batu itu? Nah,
Seharusnya itu sumbernya dari Allah. Contoh dalam pelayanan kita, contoh dalam pengiringan kita dengan Tuhan. Ketika kita memberkati, ketika kita menolong, membantu, atau kita mendoakan dengan karunia yang Tuhan berikan, mengalami kesembuhan, mengalami perubahan, ya, pemulihan, katakan bahwa itu semua karena Tuhan. Bukan karena saya. Ya. Zoom ini hebat karena Pak Feki. Zoom ini hebat karena Ibu Feni. No. Ini semua karena Tuhan. Amin. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan. Yes. Ini maal. Kesetiaan kita berubah seolah-olah semua ini karena saya. Kalau saya nggak berkati nggak bisa. Kalau saya tidak ada di situ nggak bisa. Kalau bukan saya, itu mencuri. Ya. Oh, saya berdoa buat orang ini. Oh, yang saya doa ini profesor. Oh, dia seorang dokter teologi. Yang saya doakan ini orang-orang hebat. No. Tidak. Kenapa orang-orang rendahan, orang-orang di bawah kita tidak pernah sebutkan? Kadang-kadang kita mau menunjukkan ya bahwa saya punya hubungan dengan orang-orang yang lebih. Enggak. Pelayanan saya memang tinggal di kota, tapi Tuhan bawa saya di pedalaman. Tuhan bawa saya di pedalaman. Mungkin Bapak Ibu tahu kalau di pedalaman itu hidupnya bagaimana. Ya. Bahkan saya lebih lagi. Saya pergi ke satu daerah, dan daerah itu pun, orang daerah itu pun belum pernah ke sana. Dan saya sudah masuk sana. Saya harus menikmati kehidupan mereka. Saya harus menikmati makan mereka, minum mereka, dengan air hujan yang direbus, dan air apa semua. Mau air putih, air bening, air susu, air macam-macam, lumpur, apa semua, saya sudah nikmati. Dan saya bukan sekali, dan saya pergi lagi ke sana, dan saya menikmati lagi hal yang sama. Karena saya tidak terhalang dengan hal seperti itu, tapi saya berfokus, saya melayani Tuhan. Dan sampai hari ini, Tuhan bawa saya ke sana. Kesetiaan saya tetap jaga dengan Tuhan. Kadang-kadang orang melihat saya, oh begini, nggak mungkin lah tampang Pak Walter bisa masuk ke dana, kan? Enggak, silakan. Orang-orang yang dekat ya, mungkin Pak Feki tahu, Pak Berti Tengker, ya, teman-teman saudara, Galena, dan lain-lain. Itu orang misi. Orang-orang misi yang bukan cuma misi, misionaris. Misi dan misionaris berbeda konsepnya. Saya harus tinggal di sana berapa bulan. Saya harus tinggal, ya, membangun wilayah itu, ya, memberi pelatihan, saya harus tinggal. Maka itu kan 2 minggu saya sana, saya kembali Jakarta, saya balik lagi sana. Ini yang saya lakukan pelayanan. Kesetiaan itu harus tetap kita jaga. Jangan mencuri kemuliaan. Jangan mengambil keuntungan dari pelayanan. Tidak. Amen. Musa melakukan hal itu, sehingga apa yang terjadi? Ini Allah tidak mengizinkan dia masuk tempat. Tidak menikmati berkat. Dia tidak menikmati semuanya. Hati-hati Bapak Ibu. Sekian tahun kita melayani. Kesombongan, keangkuhan. Merasa hebat, merasa ini. Tidak. Tapi kita tetap rendah hati. Bagaimana kita mau melayani semua karena anugerah. Semua karena kemurahan Tuhan. Saya sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Ini. Yang terakhir, poin yang keempat. Kita baca di dalam Mazmur 106. Mazmur 106. Mazmur 106. Ayat ke-32 dan 33. Mazmur 106 ayat 32 dan 33. 30 dan 33. 32 dan 33. Sorry, belum dibuka mute. Mazmur 106 ayat. Ya. Mereka menggusarkan dia dekat air Meribah, sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebab mereka memahitkan hatinya, sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Amin. Kesalahan yang keempat. Mazmur dia katakan, dia terbata-bata, teledor dengan kata-katanya, bata. Ya. Kalau bahasanya, kalau kita di Indonesia kan artinya itu terbata-bata, cepat, terburu-buru tanpa mengambil keputusan, tanpa mikir dulu, dia langsung berkata-kata, teledor. Ya. Artinya gini, tidak bisa menjaga mulutnya. Gambaran dalam kehidupan kita. Implementasi gitu dalam pelayanan, hati-hati dengan perkataan kita, jaga perkataan kita, hati-hati. Ini paling bahaya perkataan. Ya, saya kasih contoh begini Bapak Ibu, saya kasih contoh. Ya, misalkan
Misalkan saya ambil contoh, ini spidol ini dua-dua dengan pen ini sama spidol ini dua-duanya orang berdosa. Ya, tidak ada dosa besar, dosa kecil. Contoh ya, contoh perhatikan. Jadi jangan salah artikan contoh. Dosa pen ini, Bapak Ibu, dia pemabuk, dia penjudi. Dosa nggak pemabuk judi? Dosa. Dosa. Judi, mabuk. Saya ambil contoh yang sederhana. Ya. Ya. Kalau dia mabuk, dia judi, dia mabuk untuk dirinya sendiri. Ketika si pen ini ngajak saya tolak. Berarti dia minum sendiri. Tidak berdampak sama saya tolak. Itu nggak baik. Dia ngajak saya, misalkan ya dia main sendiri, untuk dirinya sendiri. Kalau kita ngikutin ya oke, berarti kita kena juga, kita terbawa arus. Ya benar kan? Ini dosanya. Tapi si spidol ini dosanya ngeri. Mulut rica-rica, Carlota, mulut ember, tidak bisa menjaga perkataan. Kita kenal atau tidak kenal, atau baru kenal 1 menit, ya bisa diomongin kita. Benar nggak? Punya nggak pengalaman? Sudah 10 tahun tidak ketemu sama orang ini, ya kenal lama 20 tahun, begitu kenal, oh dia tuh begini dulu ya begini. Pernah nggak ngalamin begitu? Ya, ngeri kan dosa ini kan? Ya, dia tidak tahu masa lalu kita dan masa lalu sekarang, masa sekarang. Masa lalu mungkin kita berandal, kita brengsek, tapi dia tidak tahu masa sekarang kita. Dia tetap aja ngomongin, wah dia dulu begini. Ngeri kan mulut ini. Dan banyak kasus-kasus lain tentang mulut ini, banyak. Hati-hati perkataan kita. Dalam mengucapkan kata-kata. Apa yang kita ucapkan, kita pertanggungjawabkan. Mau benar atau salah, kita pertanggungjawabkan. Jadi dosa perkataan ini, wow. Saya tidak mau mengikuti, ya saya tidak mau ini, tapi kita tetap aja diomongin. Benar? Ada, saya ngalamin hal itu. Saya kenal orang ini sekitar 20 tahun lalu, masih pelayanan perintisan awal-awal, 25 tahun yang lalu, ya. Begitu saya kenal sama satu orang, lalu dia kenal lagi sama teman saya ini yang 25 tahun yang lalu, dia ngomongin. Dia ngomongin. Wah, itu Pak Walton tuh begini. Tapi kenyataan yang dilihat saya, enggak. Nah ini perkataan. Padahal itu sudah berapa tahun lalu. Dan banyak kasus-kasus yang lain mungkin yang berhubungan dengan perkataan. Hati-hati Bapak Ibu dengan perkataan. Di ayat yang sini saya mencatat firman Tuhan di dalam Matius 12 ayat 36 dan 37. Matius 12 ayat 36 dan 37 dia katakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, banyak ayat-ayat yang mendukung ayat ini. Referensi ayat-ayat lain banyak, ya, tentang perkataan, tentang lidah kita itu banyak. Berarti apa? Menjaga perkataan kita. Seorang pengiring Tuhan, pelayan Tuhan menjaga perkataan kita. Kadang-kadang ngomongnya halus, ngomongnya pelan, ya, tapi di dalamnya ada trik-trik menjatuhkan, ya, menyingkirkan. Hati-hati. Bagaimana perkataan kita itu menjadi berkat dan berkat. Doa saya sampai hari ini, saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan jadikan saya berkat. Setiap pikiran saya, hati saya, perkataan saya, laku saya, itu jadi berkat. Waktu saya mau sharing firman Tuhan, saya jadi berkat. Waktu saya diminta untuk bagaimana mencari way out jalan keluar, saya berpikir menjadi berkat. Waktu kehadiran saya bisa menjadi berkat. Amin. Itu yang saya minta terus sama Tuhan. Setiap doa saya, jadikan saya berkat. Nah, mari Bapak Ibu, kita belajar dari kesalahan Musa. Kita tidak mengulangi lagi. Kita tidak mengulangi hal-hal yang pernah. Ya. Ini seorang tokoh. Bagaimana kehidupan kita menjadi seorang pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Waktu kita mengiringi Tuhan. Tuhan tidak telah. Memang Tuhan tahu keterbatasan manusia. Tuhan tahu. Tapi Tuhan mau nggak kita berubah. Hal-hal yang lama tidak mau. Saya tidak menguraikan semua, hanya garis-garis besarnya. Nanti dalam sharing silakan ditambahkan, mungkin ada yang kurang atau ada hal yang salah, ya tolong diperbaiki. Ya,
kita berdoa. Mengucap syukur, terima kasih penyertaan dan pertolongan-Mu Kau berikan bagi kami semua, firman-Mu Kau berikan, kami percaya ketika firman itu disampaikan, kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami dimenangkan, ditegur, bahkan kami diingatkan. Kami respon firman itu. Roh Kudus, Engkau berkarya lebih atas hidup kami, sehingga kami bisa memahami, bahkan melakukan firman yang Engkau berikan hari ini, pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan ini semua untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kau sempurnakan semuanya ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.